Saya ucapkan selamat karena sudah berhasil mendevelop modul pembelajaran. Tentu saja dengan mengimplementasikan tamu, di mana T-nya adalah tujuan pembelajaran, A-nya adalah arahan metodologi pembelajaran. Huruf ketiga dari tamu adalah M atau manfaat pembelajaran. Dan huruf keempat dari tamu adalah U atau urutan yang logis. Kalau teman-teman sudah mengaplikasikan keempat hal tersebut dalam modul pembelajaran, saatnya kita berpindah ke depan meja. Banyak banget materi yang powerful. Namun karena tidak disampaikan dengan powerful, maka yang terjadi informasi tadi itu kesannya menjadi tidak penting. Contohnya apa? Kita percaya yang namanya perubahan iklim itu dampaknya luas. Namun apa yang terjadi? Kenapa masih ada beberapa orang yang mereka tidak peduli dengan perubahan iklim? Salah satu penyebabnya bisa jadi disebabkan oleh orang yang mempresentasikan perubahan iklim tersebut. Barangkali teman-teman bertemu dengan presenter yang dia adalah seorang profesor yang sangat jago tentang perubahan iklim. Saat profesor tadi itu menyampaikan presentasinya, kesannya membosankan sekali. Wajahnya turun, kemudian dia mempresentasikan begini adalah dampak jika terjadi perubahan iklim. Yang pertama adalah pemanasan global akan terjadi. Tentunya walaupun informasi ini penting, namun saat menyampaikannya tidak powerful, maka yang terjadi informasi penting tadi itu menjadi hal yang sia-sia. Begitu juga dengan modul pembelajaran Anda. Kalau modul pembelajaran Anda powerful, namun tidak disampaikan dengan powerful, maka yang terjadi informasi penting dalam modul pembelajaran Anda tadi tidak dianggap menjadi penting. Bagaimana dong caranya supaya modul kita yang sudah powerful kemudian juga bisa disampaikan dengan powerful? Ada beberapa hal yang teman-teman perlu ingat supaya bisa menyampaikan modul pembelajaran tadi itu dengan powerful, yaitu dengan mengingat bomber. Masih ingat beberapa waktu yang lalu sempat booming sebuah jaket tipe bomber. Kita mulai dari huruf B. B kepanjangan dari bank. Bank artinya kita mengunggulkan konsep bahasan kita. Saat kita presentasi, ingat 10 menit pertama adalah masa-masa yang kritikal. Pada saat 10 menit pertama Anda sulit mendapatkan engagement peserta, maka yang terjadi selama Anda ngajar materi pembelajaran rasanya akan sangat berat sekali. Namun sebaliknya, kalau pada menit-menit awal peserta sudah terpesona dengan Anda, maka sepanjang Anda membawakan materi pembelajaran akan lebih mudah. Ada sebuah iklan, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Pertanyaannya adalah bagaimana dong caranya supaya kita bisa membuat kesan pertama yang menarik? Caranya mengaplikasikan huruf pertama dari huruf bomber, yaitu huruf B atau bank. Teman-teman bisa melakukan beberapa hal untuk membuat kesan pertama yang meledak. Saat kita sudah berada di depannya peserta kita, maka lakukan 3 hal. Yang pertama, berikan salam. Bisa semangat pagi, bisa assalamualaikum, bisa apa kabarnya hari ini, dan lain seterusnya. Kemudian yang kedua, berikan apresiasi. Lihat sekitar. Contohnya teman-teman mengapresiasi atas ketepatan waktu peserta. Atau teman-teman bisa mengapresiasi salah satu peserta yang dia datang pertama kali. Atau teman-teman juga bisa mengapresiasi 1 atau 2 orang penting yang dia meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kelas Anda. Teman-teman bisa merangkai seperti ini. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini? Saya senang sekali bisa hadir bersama teman-teman. Yuk kita kasih apresiasi meriah kepada Kang Maman, karena beliau adalah peserta yang pertama kali hadir. Yeay. Dan kemudian meletakkan bank. Ada 5 jenis bank yang teman-teman bisa manfaatkan. Bank yang pertama adalah dengan menggunakan pertanyaan. Masih ingat pertanyaan yang saya gunakan untuk memulai sesi kita kali ini? Pertanyaan yang saya gunakan, apa yang Anda rasakan seandainya Anda tiba-tiba diminta untuk jadi MC, tiba-tiba memberikan kata sambutan, atau bahkan tiba-tiba diminta untuk mendelivery sebuah training? Apakah Anda golongan pertama? Orang yang bersemangat sekali saat tiba-tiba diminta untuk jadi MC, memberikan sambutan, atau mendelivery training? Atau Anda termasuk golongan kedua, golongan yang tiba-tiba
jantungnya berdetak kencang. Golongan yang tiba-tiba keringat dingin keluar dari seluruh badan. Golongan yang tiba-tiba kepalanya pusing. Dan golongan yang tiba-tiba ototnya tegang. Dan apa yang terjadi saat saya melontarkan pertanyaan ini? Tentunya otak Anda langsung bekerja. Dan tentunya karena pertanyaan tadi itu dekat dengan Anda, maka kemudian Anda ngerasa, oh bener juga ya pertanyaan ini. Saat Anda menggunakan bank berupa pertanyaan, pastikan Anda tidak menggunakan model pertanyaan yang sifatnya teknis. Apa itu model pertanyaan teknis? Model pertanyaan yang sifatnya Anda bertanya kepada peserta tentang materi hari ini. Ingat, segala sesuatu itu butuh role play. Kalau kita pengen makan, kita butuh hidangan pembuka. Kalau kita ingin olahraga, maka kita juga butuh pemanasan. Rasakan, seandainya teman-teman masuk ke dalam ruang kelas, Anda jadi peserta, dan di awal-awal trainer Anda sudah tanya, apa definisi dari walking at height? Maka apa yang terjadi? Kita langsung pusing, teman-teman. Begitu juga dengan training yang kita lakukan. Pastikan pertanyaan yang kita gunakan sifatnya adalah pertanyaan yang umum namun mengandung refleksi. Contoh pertanyaannya seperti yang saya gunakan untuk membuka kelas ini. Contoh lainnya, saat Anda ingin membuka kelas tentang safety, maka jangan lupa ucapkan greeting, appreciation, kemudian bank. Maka teman-teman bisa merangkai dengan semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keberkahan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Utamanya kepada Bapak Zakaria Al-Ansori. Walaupun beliau sangat sibuk, namun beliau meluangkan waktu bisa datang dan belajar bersama kita hari ini. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Zakaria Al-Ansori? Yeay! Terima kasih teman-teman karena teman-teman sudah hadir pada kesempatan kita kali ini di mana kita akan belajar bersama-sama tentang mesin guarding. Teman-teman, izinkan saya memulai kelas ini dengan sebuah pertanyaan. Kita tahu yang namanya bekerja dengan mesin berputar, salah satu potensi bahaya terbesarnya adalah terpotong. Bisa jadi jari terpotong, sebagian tangan terpotong, ataupun keseluruhan tangan terpotong. Atau bahkan yang lebih fatal lagi adalah kematian. Pertanyaannya, jika ada seseorang yang kemudian dia bekerja dengan mesin guarding, kemudian dia mengalami kecelakaan, dan seluruh tangannya harus teramputasi, sehingga dia sekarang hanya punya satu tangan. Akibatnya tentunya beruntun. Bisa jadi dia kemudian sulit untuk makan. Bisa jadi kemudian dia di PHK dari pekerjaannya. Bisa jadi kemudian ekonomi keluarganya kemudian berantakan. Mana yang Anda pilih seandainya Anda berada di posisi orang tersebut? Yang dia kecelakaan kemudian tangannya dia terpotong habis dan ekonomi keluarganya berantakan? Atau meninggal namun Anda dapat santunan? Mana yang Anda pilih? Tentunya kita tidak ingin memilih dua-duanya. Dan di kesempatan inilah kita ingin belajar bersama-sama supaya kita bisa menghindari dua hal tersebut. Jangan sampai kita mengalami insiden hingga sampai salah satu bagian tubuh kita harus diamputasi atau bahkan kita meninggal dunia. Tentunya tidak ada orang yang mau seperti itu. Teman-teman valid hadir dalam ruangan ini karena kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari dua hal tersebut. So teman-teman, bagaimana perasaan Anda? Seandainya Anda jadi peserta training, kemudian trainernya membuka presentasinya dengan seperti tadi. Tentunya Anda akan sangat tertarik sekali untuk mengikuti training ini dari awal sampai akhir. Bukankah begitu? Selain pertanyaan, Anda juga bisa menggunakan kutipan untuk memulai training Anda. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, pastikan Anda tidak menggunakan kutipan atau quote yang biasa-biasa saja. Yang kedua, tentunya cari dan pilih kutipan yang kuat. Caranya gimana? Saya cari di Google. Masukkan saja kata kuncinya. Contohnya, quote tentang walking at height, quote tentang lototo, quote tentang self-empowerment, dan lain seterusnya. Teman-teman pilih
mana kira-kira kutipan yang powerful dan dia bisa membuat orang tercengang. Berikut adalah beberapa contoh kutipan yang saya pakai untuk memulai sebuah training. Masih ingat, sebelum kita memulai training, pastikan Anda memberikan greeting, appreciation, kemudian baru back. Sehingga saya memulai training self-empowerment dengan seperti ini. Semangat pagi! Apa kabarnya rekan-rekan semua? Semoga selalu dalam keberkahan dan keselamatan. Terima kasih yang sudah join pada kesempatan hari ini. Walaupun teman-teman sibuk di luar sana, namun teman-teman masih mengempower diri untuk belajar. Maka izinkan saya mengapresiasi dengan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu semuanya. Yeay! Bapak Ibu, izinkan saya memulai kelas ini dengan sebuah quote. Quote ini saya ambil dari Tung Desung Waringin. Suatu ketika dia pernah berkata seperti ini. Orang-orang bermental miskin, mereka merasa dirinya sudah tahu. Dan orang-orang yang bermental kaya, mereka berkomitmen untuk bertumbuh. Dan izinkan saya sekali lagi mengapresiasi Bapak Ibu yang hadir di sini, karena Bapak Ibu merupakan orang-orang yang berkomitmen untuk bertumbuh. Sehingga Bapak Ibu adalah calon-calon orang kaya yang menginvestasikan diri untuk bertumbuh dengan cara belajar bersama-sama. Kalau Anda menjadi peserta kelas saya, kemudian saya membuka training self-empowerment dengan perkataan seperti itu, maka apa yang Anda rasakan? Tentunya Anda akan merasa tertarik. Hal ketiga yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat bank pada saat Anda membuka training adalah dengan statistik. Pastikan Anda tidak menggunakan data yang terlalu banyak. Jangan menampilkan seluruh data. Pilih satu data yang mencolok dan membuat orang shock. Contohnya saja, saat Anda ingin mendelivery sebuah training dan trainingnya adalah walking at height, maka selalu ingat, buka training Anda dengan memberikan greeting, appreciation, kemudian bank. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan semangat pagi, apa kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu selalu dalam kesehatan dan keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Allahumma amin. Selamat datang Bapak Ibu, dan izinkan saya mengapresiasi dari hati yang paling dalam karena Bapak Ibu mau meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama tentang walking at height. Sebelum kita memulai training ini, izinkan saya menyampaikan sebuah data yang membuat saya shock. Dan apakah data itu? Tahukah Bapak Ibu, saat kita jatuh dari ketinggian 1,5 meter, maka kita hanya punya kesempatan 0,5 detik saja untuk selamat. Tentunya waktu yang sangat cepat sekali. Padahal otak kita setidaknya membutuhkan waktu 4 detik untuk merespon. Artinya saat kita jatuh pada ketinggian 1,5 meter, maka kita tidak punya kesempatan untuk memegang sesuatu supaya kita tidak terjatuh. Dan itulah kenapa Bapak Ibu, karena kita sangat sering bekerja di ketinggian, maka training ini menjadi relevan bagi Bapak Ibu. Saya tidak ingin Bapak Ibu terjatuh pada ketinggian 1,5 meter, 6 meter, dan lain seterusnya, dan Bapak Ibu mengalami hal yang tidak mengenakan sepanjang hidupnya. Bagaimana perasaan Anda? Seandainya Anda adalah peserta training walking at height dan trainer Anda memulai kelas itu dengan shocking data seperti itu. Tentunya Anda kemudian tertarik untuk mengikuti training ini. Ada cara lain yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat bank, yaitu dengan membuat anekdot. Kita tahu beberapa orang mereka punya bawaan lahir yang lucu sekali. Orangnya menggemaskan, kalau berkata-kata sudah lucu. Kalau Anda termasuk orang-orang yang seperti ini, Anda bisa memanfaatkan kelucuan Anda untuk memulai training Anda. Saat Anda pengen mengaplikasikan anekdot untuk memulai training Anda, maka pastikan jangan gunakan humor-humor yang mengandung sara. Cari humor yang relevan dengan materi Anda dan pastikan tidak mengandung sara. Bagaimana contohnya? Saat saya mendelivery training coaching, maka saya membuka training coaching itu dengan sebuah anekdot. Seperti biasa, saya membuka dengan greeting, appreciation, kemudian saya lanjutkan dengan bank. Dan saat ini saya akan menggunakan bank berupa anekdot.
Saya lewatin greeting dan appreciation-nya, kita langsung pada anekdot. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwasanya prestasi timnas sepak bola kita saat ini belum membaik. Dan bahkan di beberapa kesempatan prestasi timnas kita cenderung turun. Dari analisa saya, ada dua penyebab besar kenapa timnas kita nggak menang-menang. Salah satu penyebabnya karena timnas kita tidak punya coach atau pelatih yang mumpuni. Dan penyebab kedua berasal dari seragamnya. Jersey timnas kita ada gambar logo Garudanya di sebelah kiri. Dan itu salah. Itu fatal sekali. Kenapa? Seharusnya gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan itu foto presiden dan foto wakil presiden. Foto Garuda itu harusnya ada di tengah atas. Kalau tidak percaya, silahkan main ke sekolahan. Di situ teman-teman akan melihat di setiap ruang kelas ada foto presiden sama wakil presiden dan logo Garuda ada di sebelah tengah atas. Dan apa yang terjadi? Biasanya kalau saya sampaikan jokes ini, peserta akan tertawa dengan hebohnya. Kalau peserta sudah tertawa dengan kita, maka Anda sudah mendapatkan hatinya. Dan saat itu kesan pertama Anda begitu sempurna. Selanjutnya, Anda akan bisa membawakan materi Anda dengan lancar dan aman. Hal berikutnya yang bisa Anda lakukan untuk menciptakan bank adalah dengan menggunakan success story atau bad story. Anda bisa memulai training Anda dengan membuat sebuah kisah, di mana kita tahu semua orang suka cerita dan kita akan memanfaatkan unsur itu. Namun ingat, saat Anda memilih cerita, maka pastikan cerita tadi atau story tadi itu relevan. Jangan pilih story yang tidak relevan. Kekuatan dari sebuah cerita selain ceritanya sendiri adalah intonasi yang Anda gunakan. Sehingga Anda butuh memastikan Anda menggunakan intonasi yang tepat. Dan Anda bisa menambahkan media seperti foto ataupun video untuk memperjelas cerita Anda. Contohnya saat Anda ingin memulai training lifting dan rigging, maka Anda tentu saja perlu memberikan greeting, appreciation, kemudian bank dengan sukses atau bad story. Dan saya akan menggunakan bad story. Beberapa waktu yang lalu terjadi insiden saat terjadi pengangkatan. Pada saat itu mekanik ingin mengganti mesin yang rusak. Mekanik tersebut kemudian mengikatkan webbing sling pada mesin tadi. Kejadian tidak diharapkan terjadi. Pada saat mekanik tadi mengangkat mesin tadi itu, pak! Webbing slingnya putus dan mesinnya jatuh. Seluruh tim pada saat pengerjaan itu mereka ketakutan. Karena yang namanya property damage tentunya efeknya akan sangat besar bagi mereka. Bisa jadi mereka akan mendapatkan surat peringatan. Namun beruntungnya mereka punya leaders yang bagus. Leader itu kemudian menenangkan seluruh anggota timnya. Jangan khawatir, kita sudah melakukan seluruh prosedur lifting dengan aman. Kita sudah melakukan inspeksi terhadap alatnya. Kita sudah mendapatkan izin bekerja dengan lifting dan kita sudah memastikan seluruh kondisinya aman. Seluruh tim pun akhirnya merasa tenang. Investigasi pun terjadi dan memang ada 2% unsur yang kita tidak bisa kontrol yang menyebabkan kejadian tadi terjadi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Seandainya Bapak Ibu ada dalam situasi tersebut dan Bapak Ibu tidak melakukan proses pengangkatan dengan proper, tentunya Anda akan merasa cemas. Karena bisa jadi karir Anda terancam gara-gara peristiwa tadi. Dari kejadian tadi Bapak Ibu, ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, memang kadangkala yang namanya prosedur bisa jadi membuat pekerjaan kita agak lama di depan. Namun karena prosedur itulah kemudian kita bisa bekerja dengan nyaman. Yang kedua, walaupun kita sudah menerapkan seluruh prosedur, bisa jadi yang namanya insiden itu bisa tetap terjadi. Yuk kita tetap berhati-hati saat kita bekerja di kondisi apapun. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Anda? Seandainya Anda adalah peserta dan saya memulai training ini dengan cerita tadi. Tentunya Anda tertarik untuk mengikuti training saya berikutnya.